Selamat pagi. Mau tanya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Kalau bisa tolong kasih jempol. Puji Tuhan ya. Berarti ya, puji Tuhan. Nah, pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga para pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan yang telah mempercayakan saya untuk dapat melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya walaupun kita ibadah secara Zoom, tetapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan juga akan turun dalam hidup kita. Walaupun kita ada di rumah-rumah. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya 2 hari yang lalu kita merayakan Imlek, ya Kyonghi dulu semua, ya Kyonghi Facai, ya, jangan lupa angpau, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nah memang kita tetap ada di masa COVID ya, 19, kita ada di hidup yang sulit, yang tidak mudah, yang bekerja di WFH, saudara, ada yang gajinya dipotong 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, ada juga yang dipotong sampai 70%, Bapak Ibu Saudara. Penghasilannya drop langsung. Yang usaha juga mengalami ya gangguan dalam usaha. Ada yang 2 bulan, Bapak Ibu Saudara, pembukuan 0. Ya, tetapi saya percaya kalau hari ini kita ada, kita masih bisa beribadah, kita masih sehat. Saya percaya ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan buat kehidupan kita semua. Amin, saudara. Saya berdoa walaupun di masa pandemi, kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena semua boleh berubah. Ya, kerja boleh berubah, berusaha boleh berubah. Ibadah pun berubah. Ya, tadinya ibadah di gereja, sound system bagus, bisa ketemu banyak orang. Sekarang ibadahnya berubah. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berjanji dia akan angkat kita naik, dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor, pasti itu digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau janji Tuhan dalam firman Tuhan berkata dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, saya percaya itu pun akan dilakukan oleh Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya, kita boleh masuk di dalam slide-nya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mungkin kalau ada host yang bisa bantu share slide, nah, puji Tuhan. Sebentar ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar. Sebentar ya, Bapak Saudara. Nah, puji Tuhan. Saudara, kita ada di tahun integritas. Ya. Apa itu integritas? Coba bisa slide yang kedua. Apa itu integritas? Nah, integritas itu ialah mutu, sifat atau keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, integritas itu mutu atau sifat keadaan yang menggambarkan sesuatu yang utuh. Ya, dia tidak terpecah-pecah, dia utuh. Sifatnya mutu itu utuh. Ya, memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, itu integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sederhananya Bapak Ibu Saudara, integritas itu ialah hati, pikiran, perkataan, perbuatan itu sama, selaras Bapak Ibu Saudara. Apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati, apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan itu semua sama. Nah, secara rohani, integritas itu dapat berarti hidup sama, serupa seperti Kristus. Nah, ini secara rohani. Ya, artinya kita mau hidup sama seperti Yesus. Kalau Yesus penuh dengan kasih, hidup kita harus penuh dengan kasih. Kalau hidup Tuhan Yesus penuh dengan kejujuran,
maka kita pun harus penuh dengan kejujuran. Kalau Tuhan Yesus penuh dengan kesetiaan, maka kita juga harus setia dalam hidup ini. Nah, itu integritas. Ya, yaitu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih banyak memperhatikan integritas kita atau karakter yang baik dalam hidup kita. Sebab tahun 2021 adalah tahun integritas. Coba kita lihat slide yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 ayat emas di dalam tahun integritas ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di dalam kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ayat yang kelima ada berkatnya, Bapak Ibu Saudara. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menurut Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, integritas itu artinya bersih tangannya, yaitu bersih perbuatannya dan murni hatinya. Ya, perbuatannya bersih tetapi hatinya murni, tulus. Nah, ketika kita memiliki tangan yang bersih, perbuatan yang bersih, hati yang murni, maka ada 2 berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, berkatnya itu boleh naik ke atas gunung Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Di tahun 2021 ini saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sangat butuh perkenanan daripada Tuhan. Hidup tidak mudah, bekerja tidak mudah, usaha tidak mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya maka kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Berkat yang kedua, ayat yang kelima, maka kita akan diberkati. Waktu kita punya integritas yang lebih baik, kita punya tangan yang bersih, kita punya hati yang murni dalam hidup ini. Terlebih di tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya banyak mendapatkan kesaksian-kesaksian. Saya heran ya, kok di masa pandemi berkatnya semakin besar. Ada yang berkata begitu. Kenapa? Saya percaya karena dia hidupnya diberkati Tuhan, saudara. Kita hidup bukan karena gaji. Kita hidup bukan karena usaha. Tetapi kita hidup karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mendapatkan karunia Tuhan, kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka usaha kita bisa diberkati. Hidup kita bisa diberkati. Ya, pekerjaan kita bisa diberkati. Karena kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, ayat yang kedua, ayat emas yang kedua, di slide yang berikut, dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Mazmur 41, ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin." Ya, amin. Ya, menurut Mazmur 41, integritas itu artinya ketulusan. Ya. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat WTC Mangga 2, kita orang yang punya hati yang tulus. Amin, Saudara. Kalau kita melayani, tulus, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita berikan tugas banyak dalam pelayanan, ya bersyukur. Jangan bersungut-sungut, itu artinya hatinya tulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tolong orang disuruh menabur, nah kita harus punya hati yang tulus. Kalau kita disuruh membantu orang, kita punya hati yang tulus. Saya percaya kalau kita memiliki hati yang tulus, maka Tuhan akan membuat kita tegak sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saya hari ini mau berbicara mengenai bagaimana agar kita memiliki integritas yang lebih baik menurut kehidupan Rasul Paulus. Coba di slide yang berikutnya.
Nah, bagaimana agar kita mempunyai integritas yang lebih baik? Kita mau belajar dari kehidupan yang namanya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa Rasul Paulus? Paulus sebelumnya itu dia bernama Saulus. Saulus dia lahir di Tarsus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang Farisi dari mazhab yang paling keras dari agama Yahudi. Ya kalau dibilang mah istilahnya garis keras begitu ya. Ini agama Yahudi dari mazhab yang paling keras. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, maka ketika pekerjaan Tuhan itu semakin maju, karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, pekerjaan Tuhan itu makin maju. Injil diberitakan. Banyak orang sakit disembuhkan. Apa yang terjadi? Maka Saulus, ya, yang nanti bernama Paulus, Saulus ini menjadi panas hatinya. Alkitab berkata hatinya berkobar-kobar. Hatinya panas, ingin menangkap dan membunuh murid daripada Tuhan Yesus. Ya, dia beragama, dia orang Farisi, tapi tidak punya integritas. Dia tidak punya karakter awalnya sebelum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena hatinya panas, berkobar-kobar, ingin menangkap dan membunuh murid daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kehidupan Rasul Paulus diubahkan. Dia menjadi rasul yang hebat. Dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia menjadi rasul yang punya integritas yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya Rasul Paulus itu beragama tetapi salah kepercayaan, ya. Dia salah memilih kepercayaan. Dia beragama tapi hatinya panas, berkobar-kobar, ingin membunuh. Ya, sampai sekarang kita juga masih bisa melihat ya orang beragama tapi berkata bunuh, bunuh, bunuh. Ya. Itu salah percaya Tuhan, sudah salah mempercayai Tuhan. Tapi bersyukur kita sudah mempercayai Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih. Amin, saudara. Salah pilih berbahaya loh, saudara. Ya. Menyesal satu hari, itu salah masak nasi, saudara. Ya. Nasi jadi bubur. Itu nyesalnya 1 jam. Kurang lebih nyesalnya 1 jam. Ya, salah masak nasi. Nanti 1 jam berikutnya bisa masak lagi, saudara ya. Tapi ada yang menyesalnya 3 bulan. Salah apa itu, saudara? Salah gunting rambut. Wah, rambutnya jadi jelek nih. Itu nyesalnya 3 bulan, saudara. Nanti 3 bulan panjang lagi. Nyesal 1 tahun, saudara. Itu salah belajar, nggak naik kelas. Nah, itu nyesalnya 1 tahun, saudara. Lebih lama lagi. Ada yang nyesalnya seumur hidup di dunia. Salah apa itu, saudara? Salah memilih pasangan hidup. Nah, itu nyesalnya seumur hidup di dunia, saudara ya. Maka itu bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang masih muda, jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Ikuti firman Tuhan. Terang harus bersama dengan terang. Harus sepadan. Artinya apa? Rohaninya harus sepadan. Yang satu melayani, harus juga punya pasangan yang melayani. Itu pun nanti dalam pernikahan tetap ada konflik-konflik. Tetapi saya percaya dia tetap kuat. Lebih kuat daripada orang yang salah memilih pasangan hidup. Ada lagi menyesal kekal. Apa itu? Salah memilih juru selamat. Ya, seperti Rasul Paulus, dia percaya agama tapi salah, hatinya panas. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersyukur kita sudah memiliki keselamatan jiwa kita. Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus diubahkan dia menjadi orang yang berintegritas tinggi. Rasul Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku. Ada beberapa kali Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Artinya, Paulus itu hidupnya menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Ya. Nah, kita mau belajar apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga dia diubahkan menjadi seseorang yang punya integritas yang lebih baik, yang luar biasa. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Apa yang terjadi?
Ya, slide yang berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dari ayat yang pertama sampai yang seterusnya sampai habis. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, perhatikan ada cahaya dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Perubahan kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu dimulai ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kitab bahasa Inggris, King James atau New NIV, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan ada light of heaven, ada sinar dari sorga. Di dalam kitab Kisah Rasul 26, ketika Paulus bersaksi dengan kepada Raja Agripa, Rasul Paulus berkata di tengah hari bolong dia berjalan menuju Damsyik. Ini tengah hari bolong, saudara, jam 12 siang, sedang panas-panasnya. Tetapi Rasul Paulus berkata, ketika itu ada sinar yang melebihi sinar matahari itu. Wah, luar biasa. Jam 12 siang itu panas terik, tengah hari bolong, tetapi ada sinar yang lebih daripada sinar matahari. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan yang jauh, yang sinarnya, kemuliaannya jauh melebihi matahari. Dia sedang berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Akibatnya kehidupan Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Amin, saudara. Tidak akan pernah sama lagi. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, ya, dia masih terikat dengan judi, padahal sudah ke gereja, saudara. Bahaya. Jangan pernah kita bermain judi. Terlebih di masa-masa sekarang judinya online, saudara. Dia main di kamar, ketak-ketik lewat komputer, 10 juta habis. Ketak-ketik, dalam 1 jam 3 juta habis. Bahaya. Lalu dia bilang, kenapa saya sudah ke gereja kok masih terikat? Lalu saya bilang sama orang itu, karena kamu belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya pasti diubahkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Sebelum kenal Tuhan, saya orang berdosa. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, hidup saya diubahkan, saudara. Saya menjadi orang yang bernyala-nyala. Saya menjadi orang yang senang bercerita tentang Tuhan, saudara. Ketemu saudara maunya cerita tentang Tuhan. Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu dalam, saudara. Ya, mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalamannya berbeda-beda, saudara. Kalau saya dalam satu penglihatan, di mana Tuhan merangkul saya dan membawa saya dalam kerajaannya. Wah, di situ saya tersentuh sekali. Siapa saya, Tuhan? Saya orang berdosa. Kok Tuhan mau rangkul saya? Kok Tuhan mau bawa saya dalam kerajaannya? Terima kasih, Tuhan. Sejak saat itu saya menjadi orang yang bernyala-nyala. Ketemu orang maunya cerita tentang Tuhan, saudara. Ketemu teman maunya cerita tentang Tuhan. Setiap hari maunya ke gereja. Kalau hari Minggu pada waktu itu, saudara, saya ke gereja bisa 3 kali. Jam 8 saya ke gereja. Jam 10 saya ibadah lagi, ibadah yang kedua. Lalu jam 5 sore saya ikut ibadah lagi pada waktu itu di JHCC, saudara. Hari Senin ikut ibadah lagi, dewasa muda. Selasa ikut doa lagi, doa syafaat. Hari Rabu ikut ibadah lagi, kebaktian tengah minggu. Saudara. Kamis ikut lagi, kebaktian kesembuhan ilahi. Jumat ikut lagi, namanya FA. Atau KUL sekarang, saudara. Sabtu ikut lagi.
saudara. Saya menjadi orang yang bernyala-nyala karena berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, sebelum lanjut ke poin yang kedua, saya mau nyanyikan satu lagu. Ini lagu yang dulu sering saya nyanyikan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saudara ya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Oh, Bapak, hambamu berdoa biar kiranya Engkau menjamah seluruh umatmu di WTC Mangga 2, Tuhan. Biarlah mereka hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kami tidak pernah sama lagi. Maka hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Yang pertama, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu hidupnya diubahkan. Saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita juga pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Slide yang kedua, yang berikutnya, maka Paulus itu dia berdoa dan berpuasa. Ya. Sebentar ya. Ya, nah ini dia. Slide yang berikutnya setelah ini. Nah, Paulus itu dia berdoa dan berpuasa. Saya akan bacakan Kisah Rasul 9 ayat 9 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini artinya puasa, saudara. Ya, tidak makan, tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas, orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Artinya yang dialami oleh Paulus, ia berdoa dan berpuasa. Nah, untuk kita memiliki integritas yang lebih baik, kita tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Untuk kita mendapatkan integritas yang lebih baik, kita harus memulai untuk datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam doa dan puasa, saudara. Waktu kita banyak berdoa, maka kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Roh kita itu semakin dipulihkan, saudara. Saya teringat ketika saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Saya maunya berdoa terus, Bapak Saudara. Bangun tidur pagi, jam 4, jam setengah 5. Langsung saya berdoa, ngambil gitar, nyanyi, nyembah Tuhan. Saudara. Waktu saya bilang, Tuhan, selamat pagi. Saya rasa hadirat Tuhan itu turun. Saya rasa Tuhan itu dekat sekali, Bapak Ibu Saudara. Roh saya diperbaharui. Tapi ketika kita tambah dengan puasa, maka daging kita, keinginan daging kita, itu dikalahkan, dilemahkan. Rohnya kuat, dagingnya lemah, saudara. Kalau kita banyak doa dan puasa. Ya. Kita bisa mengendalikan daging.
Yang harusnya ingin marah, tapi karena kita sering berpuasa, kita bisa tahan diri loh, saudara. Karena kenapa kita bisa mengendalikan kedagingan kita. Kita kasih makan roh kita. Itu namanya kalau kita berpuasa. Daging lemah, rohnya kuat. Nah, ada satu ilustrasi. Saya sering tanya ini kepada anak-anak muda di tempat kami melayani. Anjing hitam sama anjing putih, kalau diadu menang mana, saudara? Ada yang bilang hitam, karena warnanya aja serem, saudara. Anjing hitam. Ada yang bilang nggak tahu, saudara. Tetapi anjing hitam dan anjing putih, kalau diadu, menang mana? Tergantung mana yang diberi makan lebih banyak. Kalau anjing hitam, contoh ini anjing hitam, dikasih makan 1 sendok kecil 1 hari. Besok dikasih makan 1 sendok kecil 1 hari. Yang ini, Bapak Saudara, anjing putih, dikasih makan 3 kali sehari 1 piring. Wah, makannya banyak. Ketika seminggu kemudian diadu, menang mana, saudara? Ya tentu menang yang ini, karena makannya banyak, saudara. Ini lemas, kalah, saudara. Tapi sebaliknya kalau anjing hitam dikasih makan banyak, wah, anjing putih dikasih makan sedikit, ketika diadu, ya tentu menang yang hitam, saudara. Begitu juga dengan kerohanian kita. Setiap hari kita mengalami pertempuran, ya, dalam iman. Kita mau melakukan dosa atau melakukan kebenaran. Kita mau berbuat baik atau kita mau berbuat jahat. Kita mau mengambil keputusan melayani atau kita mau mengambil keputusan tidak melayani. Tergantung mana yang diberi makan lebih banyak, itu yang menang. Kalau kita banyak kasih makan daging kita, maka bisa dipastikan setiap hari kita akan banyak melakukan kedagingan. Rohaninya kalah, saudara. Tapi saya berdoa biarlah kita menjadi orang yang banyak berdoa dan berpuasa. B2 ya, saudara. Berdoa, berpuasa. B2. Bukan B2 2 hari yang lalu di rumah yang kita makan. Bukan, saudara ya. Itu enak juga. B2, kecap. Ya. Ya, babi kecap. Tapi ini bukan B2 itu, saudara. Ini berdoa dan berpuasa. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang berdoa dan berpuasa. Katakan amin, saudara. Setiap hari Sabtu kita ada puasa. Ikut, saudara. Kalau mau ditambah hari lain, saya maunya hari Rabu juga puasa, silahkan, saudara. Itu namanya kita bikin lemah daging kita dan bikin kuat rohani kita. Nah, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dia mengalami perubahan, ya, yang dialami yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, saya tidak perpanjang apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, slide yang berikutnya. Tolong dibantu. Ya, kita tunggu, kita sabar. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka Paulus itu mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Sehingga benar-benar hidupnya diubahkan, dia dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa, saudara. Dia menulis kurang lebih 1/3 dari Alkitab Perjanjian Baru, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, karena dia mempersembahkan tubuh. Ya tentu banyak yang lain, saudara ya. Karena waktunya nggak cukup panjang untuk dibahas minggu ini. Roma 12 ayat 1-2 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang dilakukan oleh Paulus, dia mempersembahkan tubuhnya. Yang pertama, dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, dia berusaha ya memperbaiki diri, tetapi tidak dengan kekuatan sendiri. Ya, dia minta Tuhan dengan doa dan puasa, saudara. Yang ketiga, dia mempersembahkan tubuh. Ya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, itu adalah ibadah yang sejati.
Kalau ada ibadah yang sejati, artinya ada ibadah yang tidak sejati. Ada ibadah yang sejati, artinya ada ibadah yang palsu, saudara. Ya. Ada jemaat-jemaat yang saya hubungi karena tidak ikut ibadah Zoom, karena sudah tua, ada juga HP-nya yang tidak support, Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang HP-nya support tapi nggak mau ikut ibadah Zoom karena suaranya kecil, putus-putus. Saya nanti ibadahnya di gereja aja waktu nanti sudah buka. Saya senang kalau ibadah di gereja. Aduh, sound systemnya bagus, ketemu orang. Saya happy. Saya rasanya benar-benar ibadah kalau di gereja. Apakah itu yang disebut ibadah yang sejati? Tidak, saudara. Ya, apakah ibadah Zoom tidak sejati? Tidak, saudara ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Itu yang sejati. Berarti ibadah yang palsu, ibadah yang tidak sejati, ibadah yang tidak mempersembahkan tubuh, ibadah yang tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Hidup ini kepada Tuhan, saudara. Dia bisa mempersembahkan uang, tapi dia belum tentu bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu artinya mempersembahkan hidup, the whole life, seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Ketika saya dijamah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tahun 98, 23 tahun yang lalu. Lalu tahun 99 saya mengambil keputusan melayani full time sampai hari ini, saudara. Saya mulai mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya mau memberikan seluruh sisa hidup saya kepada Tuhan. Besoknya saya doa lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya ingin mempersembahkan seluruh sisa hidup saya kepada Tuhan. Besoknya saya doa lagi. Tuhan, saya persembahkan seluruh sisa hidup saya kepada Tuhan. Lalu Tuhan tiba-tiba bicara di hati saya. Dani, kalau mau memberi kepada Tuhan, jangan beri yang sisa. Beri yang terbaik. Saya kaget, saudara. Saya langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memberikan semua hidup saya yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita memberikan tubuh kita, yaitu hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memberikan seluruhnya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan sampai persembahan uang, pasti juga kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya waktu kita memberi yang terbaik, mempersembahkan tubuh kita, maka hidup kita diubahkan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas yang lebih baik. Sehingga kita diberkati Tuhan, sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Katakan amin, saudara. Selain dikasih Tuhan, ya apa yang dialami Rasul Paulus, yang pertama dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, dia berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, dia mempersembahkan tubuh. Kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, itu luar biasa. Dalam pelayanannya orang mati bangkit, saudara. Dia punya banyak jemaat. Dia hidup diberkati Tuhan. Dia hidup dalam iman sampai akhir. Ya, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini kita kembali memperhatikan integritas kita, karakter kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan satu kali, tetapi kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam doa, pujian, penyembahan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara selesai ibadah malam, Bapak Ibu Saudara berdoa, bisa berjumpa dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, banyak berdoa berpuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari persembahkan tubuh. Ya, persembahkan hidup seluruhnya untuk Tuhan. Saya percaya kita akan diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saya akan naikkan satu pujian sebelum saya berdoa. Saya ingat dengan satu pujian ini, saudara. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ralabaya syanda ralabalabala. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini sembah Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Oh ralabalabala. Biarlah ibadah pagi siang hari ini GBI WTC Mangga 2 dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan bahasa roh, dipenuhi dengan urapan daripada Tuhan. Oh ralabalabala. Kau memberkati, kau mengurapi seluruh umat-Mu Tuhan. GBI WTC Mangga 2, biarlah di tahun 2021 ini mereka memiliki integritas yang lebih baik, sehingga hidup mereka dikenan Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati Tuhan. Walaupun di masa pandemi, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa ia berjumpa dengan Tuhan, ia berdoa dan berpuasa, dan ia mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekali lagi berkati gerejamu GBI WTC Mangga 2. Biar penuaian jiwa itu terjadi dalam nama Yesus. Pentakosta yang ketiga dicurahkan. Oh, kebangkitan anak-anak muda generasi Yeremia terjadi atas gerejamu GBI WTC Mangga 2 dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari gembala, wakil gembala, pelayan Tuhan, oh sampai kepada anak-anak TYO, sekolah minggu, semuanya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mereka semua naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah ucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mohon izin untuk live dulu. Bapak Ibu Saudara, saya sudah izin dengan Ibu